Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, idz la dalila 'ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukmilah fi halihi wa fa'alihi wa maqalihi fatatabba'anna wa tabi'an la ta'dila. Idz la dalila, karena tidak ada dalil itu maujud. Idz la dalila, karena tidak ada petunjuk itu maujud. Alat toriki, untuk alat toriki atas jalan ilal ilahi menuju kepada Allah, illa mutaba'atur rasuli, kecuali hanya mengikuti Rasulullah al-mukmilah yang sempurna. Mengikuti Rasulullah fi halihi, di dalam tingkahnya Rasulullah, wa fa'alihi, dan perbuatan atau aktivitas Rasulullah, wa maqalihi, dan ucapan Rasulullah. Fatatabba'anna, maka sungguh menelitilah. Fatatabba'anna, maka sungguh telitilah. Watabi'an, dan sungguh ikutilah. La ta'dila, jangan menyimpang siapa engkau. La ta'dila, jangan menyimpang siapa engkau. Jadi di bait nadhum sebelumnya kan disebutkan bahwa tasawuf itu semuanya adalah adab. Kemudian disuruh menjaga sunnah Rasulullah. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau ingin menuju kepada Allah, itu enggak ada dalil kecuali harus mengikuti Rasulullah. Dalam hal apa? Dalam hal kondisinya, perilakunya sehari-hari, ucapannya sehari-hari, itulah yang harus kita ikuti dari Rasulullah. Nah, untuk itu maka kita disuruh untuk fatatabba'an. Kita cari itu, kita pelajari, kita cari kemana itu. Jadi prinsipnya beginilah, kira-kira begini. Sampai ini ketika menghadapi suasana, situasi, kondisi apapun, coba ditanyakan di hati. Kondisi, jadi pertanyaan begini. Ini andaikan Rasulullah kira-kira apa yang dilakukan ya? Nah, gitu. Mau makan misalkan. Ini andaikan Rasulullah itu makannya kayak apalah. Mau minum. Ini andaikan Rasulullah gitu minumnya kayak apa ya. Nah, kemudian kita berusaha untuk meniru minumnya Rasulullah. Mau naik motor. Andaikan Rasulullah kira-kira kayak apa ya Kanjeng Nabi naik motornya ya. Kemudian kita berusaha niru naik motornya. Mau apa lagi? Tidur. Ini andaikan Kanjeng Nabi itu tidurnya kayak apa ya? Nah, kemudian kita berusaha untuk meniru gaya tidurnya Kanjeng Nabi. Ngomongnya juga begitu. Jadi semua yang kita usahakan untuk bagaimana niru Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ini dijamin apapun yang dilakukan Kanjeng Nabi itu pasti benernya dan itu sesuai dengan syariat. Mafhumnya kalau itu manut aman. Maka kita disuruh untuk mencari-cari, fatatabba'an itu mencari-cari apa ajaran Kanjeng Nabi dalam perilaku itu, kemudian kita disuruh untuk mengikuti. Oke. Nah, kemudian qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa tariqu kulli masyayikhin qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadithi ta'assola. Wa tariqu kulli masyayikhin, adapun torikohnya semua syekh, semua guru-guru torikoh itu qad quyyidat, sungguh dibatasi apa torik, dibatasi bi kitabi rabbi, dengan kitab Tuhanku, maksudnya kitab Al-Quran, wal hadithi, dan dibatasi dengan hadis, as-shola, yang menjadi dasar apa kitab dan hadis.
Ulangi, wa tariqu kulli masyayikhin. Adapun thariqahnya semua masyayikh, semua guru itu qad kuyidat sungguh telah dibatasi. Maksudnya mengikuti bikitabi Rabbi dengan kitab Tuhanku yaitu Al-Qur'an wal hadisi dan al-hadis ta'assola yang menjadi dasar keduanya yaitu kitab dan hadis. Jadi thariqah sufi, para ulama-ulama sufi itu semuanya itu pasti yang muktabar ya, itu mengikuti aturan Al-Qur'an dan hadis. Karena itulah tadi kita disuruh oleh mu'alif ini untuk apapun yang kita lakukan itu mengikuti kepada tuntunannya Kanjeng Nabi dan Al-Qur'an. Karena yang diikuti oleh para masyayikh thariqah itu ya Quran dan hadis juga gitu. Karena itulah ini sarannya rekomendasinya ke musannif Tali' riyadhus sholihin wa ahkiman ma fihi tadfar bis sa'adati wa amala. Tali' mutola'alah atau belajarlah engkau riyadhus sholihin terhadap kitab Riyadhus Sholihin. Ini kitab hadis yang dikarang oleh Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Wa ahkiman dan berpegang teguhlah engkau terhadap apa saja fihi yang ada di dalam Riyadhus Sholihin. Tadfar maka akan mendapatkan siapa engkau bisa adati kebahagiaan wa'malah dan lakukanlah dan beramallah sesuai dengan Riyadhus Sholihin. Ini rekomendasinya Kiai Musonif, pengarang kitab ini, agar kita mempelajari kitab Riyadhus Sholihin, sebuah kitab yang cukup lengkap tentang ilmu akhlak. Riyadhus Sholihin awal sampai akhir itu ada bab, kemudian dalil Al-Qur'an, kemudian hadis. Jadi setiap bab itu di situ ada Al-Qur'annya ada, kemudian ada hadis-hadisnya. Jadi lengkap sekali. Mulai semuanya sudah ada di situ. Ini saya rekomendasikan. Punya nggak ya? Punya. Udah pernah belajar belum? Ya. Nah, kalau bisa ya dipelajari dengan guru. Hati-hati kalau belajar dari terjemah, karena kalau kita belajar dari terjemah, kadang apa yang kita pahami itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh musonifnya, oleh pengarang kitabnya, apalagi oleh Kanjeng Nabi. Itulah perlunya guru. Apalagi belajar tasawuf itu harus ada gurunya. Karena sopo sing belajar tasawuf tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Ya kan? Pernah dengar ya? Setan. Karena ini urusan hati, jadi ya, setan itu godanya ke hati. Jadi setan itu godanya itu sasarannya ya ke hati, dan ini ilmu tentang hati. Jadi kalau nggak dengan guru itu ya disesatkan oleh setan. Dikiranya sudah benar, ternyata dihiasi oleh setan. Makanya perlu guru. Jadi usahakan belajar ini dengan guru agar ya ilmunya itu mantap lah, berasal dari orang, bukan dari pengembang diri. Dan biar ada sanadnya, ilmunya itu biar nyambung sampai Kanjeng Nabi.